Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oke, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu untuk semuanya dan teman-teman, untuk kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Dan tidak lupa juga untuk berdoa kita akan menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, jadi di episode kali ini, jadi dari judul kayaknya teman-teman udah tahu bahwa di video kali ini kita akan menceritakan sebuah sejarah, dan mungkin ini adalah salah satu sejarah yang penting dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi di episode kemarin kita sudah membahas tentang Palestina ya secara umum, dan itu adalah permulaan kita membahas tentang Palestina gitu. Di video sebelumnya kan saya pernah bilang kalau misalnya akan ada episode-episode lain yang bercerita juga tentang Palestina ini gitu. Dan bener aja ketika setelah saya membahas tentang Palestina itu gitu, pikiran saya tuh jadi traveling gitu kemana-mana, menanyakan ini dan itu. Dan hingga pada akhirnya saya berkesimpulan merencanakan untuk membahas tentang sejarah, dimana sejarah ini mungkin lebih kepada sejarah Yahudi hingga pada akhirnya mereka hijrah ke Palestina gitu. Dan karena ini mungkin saya berbicara tentang sejarah, jadi ada kemungkinan nanti sejarah yang saya paparkan mungkin akan ada perbedaan antara yang saya baca dengan yang teman-teman baca gitu. Dan sebenarnya saya juga agak khawatir juga sih, karena di video kali ini kan saya berbicara tentang sejarah gitu, apalagi sejarah ini sejarah tentang teologi. Maka dari itu sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya apabila dalam penjelasan kali ini banyak mengandung kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah apabila dalam penjelasan sejarah ini ada kesalahan. Astagfirullahaladzim. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya juga mempunyai beberapa catatan yang menceritakan sejarah dari agama Yahudi itu sendiri, dari mulai Nabi Ibrahim hingga perang salib yang hingga pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan itu menjadi babak terakhir, karena setelah itu Israel kan kemudian menduduki Palestina, dan Palestina itu terhapus dalam peta dunia dan sekarang digantikan oleh negara Israel gitu. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa ada persamaan antara agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi, yaitu bahwa mereka mempunyai nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari Nabi Ibrahim ini kita tahu gitu bahwa dari istri pertamanya Sarah yang bernama Sarah nantinya akan melahirkan Ishak atau Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan dari istri yang kedua Hajar akan melahirkan Ismail gitu. Dan dari Nabi Ishak ini akan melahirkan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Ya sebenarnya seperti itu juga sih, karena dari Nabi Ishak ini banyak sekali nabi-nabi yang lahir dari keturunan dari Ishak ini gitu. Salah satunya seperti Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan dari Nabi Ismail ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal bangsa Arab. Dan dari Nabi Ismail ini satu yang akan menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itulah mengapa teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah lihat sejarahnya atau pernah menonton filmnya yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sangat dibenci oleh
umat Yahudi. Mengapa? Karena ya memang sebenarnya dalam semua kitab suci ya, semua kitab suci yaitu agama Kristen dan agama Yahudi itu, dalam kitab tersebut itu sudah dituliskan bahwa akan ada kedatangan nabi terakhir yang akan membawa kabar gembira dan juga peringatan bagi seluruh umat manusia gitu. Namun ternyata Yahudi itu sendiri saat membenci Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad itu bukan lahir dari bangsa Israel gitu, melainkan dari bangsa Arab gitu, dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah kemudian dari Nabi Ishak ini akan ada nanti Nabi Yakub alaihissalam, dan dari Nabi Yakub ini lahir istilah Bani Israel gitu, atau dari sini akan lahir istilah 12 suku yang sangat populer sekali di dalam agama Yahudi gitu. Dari Nabi Yakub ini sendiri mempunyai 4 orang istri. Yang pertama yang bernama Lea. Dari Lea ini lahirlah Robin, Syamun, Lawe, Yahuda, Yasakir, dan Zabulon. Atau dalam bahasa umat Yahudi itu ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhor, dan Zebulon. Kemudian dari istri yang kedua yang bernama Rahel lahirlah Yusuf dan Benyamin. Kemudian yang ketiga ada Zilfa, lahirlah Gad dan Asher. Dan kemudian yang terakhir ada Belha, lahirlah Naftali. Dan sebenarnya ada satu lagi yang bernama Dan, tapi dalam dua referensi yang saya baca tidak menemukan istilahnya Dan itu anak dari istri yang mana gitu. Dan dari sinilah lahirlah istilah 12 suku dari Bani Israel berasal. Oke, jadi ada pembahasan yang menarik dari sini juga. Ya kembali lagi ketika di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang teman-teman tahu bahwa di negerinya itu mempunyai kepercayaan terhadap berhala gitu. Nah bahkan dari ayah Nabi Ibrahim sendiri juga menyembah berhala gitu. Namun Ibrahim memang tidak kan, karena Nabi Ibrahim itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah kemudian dari situlah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah dan juga beberapa keponakannya itu meninggalkan negerinya sebelumnya. Dan dari yang saya baca, negeri sebelumnya yang beliau tinggalkan itu ada di negeri Mesopotamia gitu. Dari Mesopotamia ini Nabi Ibrahim bersama istri dan keponakannya itu hijrah ke Kanaan. Dan dalam hal ini memang saya tidak menemukan tahun berapa beliau itu hijrah dari Mesopotamia ke Kanaan. Namun ketika Ibrahim dan Sarah hijrah ke Mesir, disebutkan tahunnya yaitu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu ketika beliau sudah tiba di negeri Kanaan. Lalu kemudian di negeri Kanaan itu dilanda dengan musim kemarau yang berkepanjangan gitu. Nah oleh karena itulah Ibrahim alaihissalam dan istrinya hijrah ke Mesir gitu. Mesir yang saat itu dipimpin oleh Firaun dari dinasti ke-11. Firaun di sini itu merupakan sebuah istilah gitu. Makanya teman-teman kan pernah dengar istilah-istilah Firaun gitu kan. Jadi Firaun itu bukan nama seorang raja, melainkan sebuah gelar yang diberikan kepada seorang raja yang memerintah di Mesir gitu. Kisah dari para nabi yang sangat populer disampaikan dalam beberapa kajian. Ya jika teman-teman pernah dengar sebuah kisah dari Nabi Yusuf ya kan. Nabi Yusuf itu yang beliau dianugerahi sebuah ketampanan yang sangat luar biasa yang membuat wanita-wanita Mesir kala itu terpesona kan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Zulaiha yang merupakan istri dari seorang raja Mesir pun ikut jatuh hati kepada Yusuf gitu. Dan kemudian sama halnya dengan kisah ini gitu. Kisah ini yang menceritakan bahwa Sarah, seorang istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai kecantikan yang sangat luar biasa gitu, hingga membuat Raja Mesir yang kala itu kan diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah itu kan hijrah ke Mesir kan. Dan raja dari Mesir itu terpesona akan kecantikan Sarah gitu. Dan karena Sarah merupakan seorang istri dari seorang nabi yang soleh,
hingga pada akhirnya Allah pun melindungi Sarah gitu. Dan singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah itu pulang kembali ke negeri Kan'an. Dan selain itu juga Nabi Ibrahim kan diberi seorang budak yang bernama Hajar, yang hingga pada akhirnya nantinya Hajar itu menjadi istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, bahwa seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dari Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, sedangkan dari Sarah lahirlah Nabi Ishak, ya kan. Kemudian dari referensi yang saya baca sih, saya belum menemukan kisah yang lebih lengkap yang menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendirikan Ka'bah di Mekah gitu. Hanya di sini saya menemukan bahwa Nabi Ismail alaihissalam yang nantinya akan tinggal di Hijaz, yang merupakan suatu daerah yang mencakup Makkah dan Madinah. Kemudian Nabi Ishak yang nantinya akan tinggal di Kan'an atau Palestina saat ini gitu. Dan kemudian singkat cerita beralih ke kehidupan Nabi Yakub dan anak-anaknya, ya kan. Dan dari sini kita akan menemukan lagi kisah yang menarik, yaitu kisah Nabi Yusuf yang sangat terkenal, yaitu kisah dibuangnya Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya kecuali Binyamin karena keirian hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dalam kisah ini kan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur hingga Allah pun menolongnya dan hingga pada akhirnya membawanya ke suatu negeri yaitu Mesir. Dan menjadilah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi salah satu orang besar di Mesir tersebut gitu kan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Jadi singkat cerita, seperti yang teman-teman tahu bahwa nantinya ketika setelah Nabi Yusuf meninggalkan Kan'an, negeri Kan'an dilanda dengan bencana kelaparan karena musim kemarau yang berkepanjangan gitu. Yang membuat suku Yahudi itu hijrah atau migrasi ke berbagai penjuru dunia, baik itu ke Babilonia, Arab, Mesir, dan negara lainnya gitu. Yang hingga pada akhirnya dipertemukanlah kembali Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudaranya di Mesir dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sini mulailah bangsa Israel itu terutama anak-anak Nabi Yakub alaihissalam tinggal di Mesir, tepatnya itu di daerah Jasan, sebuah daerah di Mesir di bagian timur. Hingga dalam sebuah literatur yang saya baca, bangsa Israel itu yang tinggal di Mesir itu mencapai 2 juta orang gitu. Yang hidup mereka itu kala itu merasakan ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan ketika mereka semua tinggal di Mesir. Namun kebahagiaan dan keteraman harus pupus ketika Mesir dipimpin oleh Ramses II dari dinasti ke-19 yaitu. Dan kali ini dipimpin oleh Fir'aun yang pasti teman-teman kenal, di mana seorang raja Mesir yang nantinya akan menjadi lawan dari Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam zaman ini bangsa Yahudi itu benar-benar disiksa, dibunuh, dianiaya dan lain sebagainya. Bangsa Yahudi itu dijadikan budak saat itu gitu. Dan juga seperti yang teman-teman bisa lihat saat ini gitu, megahan sebuah piramid di Mesir itu merupakan saksi bisu penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel kala itu gitu. Bahkan dalam kisahnya salah satu yang paling terkenal gitu, ketika Fir'aun menghendaki untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Yahudi, karena ketika itu Fir'aun mendapatkan sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa suatu hari nanti akan ada dari kalangan dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya gitu. Wow. Ya namun atas kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa, yang hingga pada akhirnya justru malah istri dari Firaun itu sendiri yang mengasuh Musa kecil gitu. Sahabat yang dirahmati Allah, dan singkat cerita ada suatu kisah yang menceritakan ketika Nabi Musa itu berkelahi dengan orang dari bangsa Mesir gitu. Yang diceritakan bahwa ketika berkelahi itu Musa memenangkan perkelahian tersebut gitu, hingga pada akhirnya bangsa Mesir, orang Mesir itu meninggal dunia gitu. Yang kemudian Musa melarikan diri ke suatu daerah di mana ketika saya mencari tahu ya, Madian itu merupakan daerah yang berada di sekitar semenanjung Sinai gitu.
Dan di tempat inilah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan anak dari Nabi Syuaib yang kemudian menjadi istri Musa alaihissalam. Diceritakan pula di sekitar sini pula sebelum Nabi Musa hijrah ke Mesir, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Musa menjadi rasul. Oke teman-teman, kemudian singkat cerita Musa kembali ke Mesir. Dan kala itu Musa mengemban misi untuk memberi peringatan kepada Firaun yang hingga pada akhirnya berujung kepada Musa yang membawa seluruh bangsa Israel untuk meninggalkan negeri Mesir gitu. Dan kala itu hendak pergi ke negeri Kan'an, yaitu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Musa alaihissalam dan Bani Israel meninggalkan Mesir hingga mereka semua tiba di Sinai. Dan di Sinai inilah diceritakan bahwa bangsa Israel itu tersesat sangat lama karena Allah yang murka pada bangsa Israel gitu. Di tempat inilah diceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam hendak pergi menerima 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam kembali ke kaumnya, didapati kaumnya itu atas hasutan dari Samiri itu sedang menyembah patung anak sapi gitu. Bahkan diceritakan pula dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hal ini, yaitu ketika Samiri dan Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 138 sampai 139 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarum ma hum fi wa batilum ma kanu ya'malun, yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan." Nah itu. Jadi bahwa dalam literatur yang saya baca juga, hal seperti ketika Samiri dan kaum Bani Israel itu menyembah berhala itu karena pengaruh dari ketika mereka menetap di Mesir gitu. Dalam arti mereka itu terpengaruh ajaran pagan di Mesir, yang kala itu Mesir itu menjadi pusat berhala terbesar.